Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran atau matkul tentang elektronika analog, yaitu materi dasar semikonduktor dan dioda. Ini adalah materi kedua saya yang telah diberikan oleh dosen saya. Lanjut saja ya ke pembahasan. Sini ada semikonduktor ya. Sebelum membahas dioda, mari kita membahas dulu semikonduktor. Definisi bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho, ya bisa disebut juga Rho, simbolnya seperti huruf V, P, antara konduktor dan isolator yakni sebesar 10⁻⁻6 sampai dengan 10⁻⁴ ohm meter. Di sini sudah tertera konduktor dan isolator itu semikonduktor itu tidak juga konduktor dan tidak juga isolator. Di sini di antara ya katanya. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor dan isolator. Bahan tembaga hambatannya yaitu 1,7 kali 10⁻⁸, kemudian sifatnya itu konduktor. Kemudian ada silikon mempunyai hambatan 2,3 kali 10⁻⁴, sifatnya itu semikonduktor. Dan kemudian gelas ada 7,10 kali 10⁻⁶, sifatnya itu isolator ya. Di sini sudah tertera hambatan paling besar itu ya dipegang oleh gelas, karena ya susah untuk menghambat gitu. Beda sama tembaga atau silikon. Tembaga itu yang paling gampang menghambatnya. Di sini juga sudah tertera juga 1,7 tuh, cuma 1,7 hambatannya tuh. Kemudian sifatnya juga konduktor. 3 buah bahan yakni tembaga, silikon dan gelas masing-masing memiliki panjang ya. Tembaga, silikon dan gelas ini ada di slide sebelumnya ya. Masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jawab, hitung dulu R dengan rumus. Karena di sini hitung dulu R, maka kita cari dulu ya I atau arusnya, yaitu I sama dengan V per R atau tegangan bagi resistansi ya. Di sini cari dulu R, resistansi. Resistansi sama dengan hambatan jenis dikalikan panjang bahan, kemudian dibagi per penumpang ya. A sama dengan QR kuadrat, kemudian R sama dengan diameter bagi 2. Diameternya itu di sini sudah diketahui 1 mm. Selanjutnya dihitungi masing-masing bahan. Jadi kita bisa simpulkan ya, bisa mengetahui diameter, dapat juga kita R-nya. Kemudian kalau kita menghitung R-nya, kita dapat A-nya. Di sini sudah tertera L-nya itu adalah 1 meter. Kemudian Rho sendiri atau panjang bahan, panjang jenis sudah tertera di tabel yang sebelumnya. Untuk resistansi tembaga atau silikon atau gelas itu berbeda-beda, pastinya berbeda-beda. Di sini sudah tertera juga ya tembaga, silikon dan gelas. Tembaga ini paling besar hantarannya, yaitu sebesar 0,46 kali 10⁻³ ampere, karena dia konduktor. Kemudian ada silikon yang
yang memiliki arus sebesar 3,41 kali 10 pangkat min 6 ampere. Kemudian ada gelas yaitu 1,12 kali 10 min 12 ampere. Di sini kita bisa lihat gelas ini adalah hantaran yang paling kecil ya. Karena susah kalau gelas itu hantarannya. Beda sama tembaga ini karena dia konduktor. Arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor yaitu tembaga, semikonduktor yaitu silikon, dan isolator yaitu gelas. Kemudian ada bahan-bahan semikonduktor, ada 3 jenis ya. Di sini ada trivalen yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar yaitu 3 buah seperti boron, gallium, atau indium dan juga indium. Kemudian ada tetravalen, logam-logam yang memiliki elektron terluar yaitu 4 buah seperti silikon dan germanium. Jumlah elektronnya itu ada 4. Pentavalen yang terakhir, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Ini adalah contoh bahan-bahan semikonduktor ya. Masuk ke tabel periodik ya semikonduktor. Di sini ada kelompok atau ya gabungan 3 yaitu seperti yang tadi boron, aluminium, gallium, indium. Kemudian ada golongan 4 ya, karbon, silikon, germanium, tin. Kemudian golongan 5 nitrogen, fosforus, kemudian arsenik, kemudian antimoni. Di sini silikon termasuk ini ya golongan 4. Bahan-bahan semikonduktor ya, bahan-bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon yaitu 14 buah, kemudian jumlah elektron germanium yaitu 32 buah. Dilihat dari tabel sebelumnya ya. Silikon ini 14 buah, kemudian ada germanium yaitu 32 buah. Jumlah elektron valensi tadi sudah diketahui ya, silikon dan germanium itu adalah golongan keempat. Elektron terluar yaitu si maupun germanium masing-masing 4 buah pasti mempunyai 4 buah jenis ikatan kovalen. Ya, masuk ke jenis semikonduktor ya. Jenis semikonduktor ini ada 2. Yang pertama ini ada intrinsik atau semikonduktor yang merupakan murni atau dari alam. Merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni ya. Contohnya kayak tadi silikon sama germanium itu adalah intrinsik atau alam ya, dari alam atau murni. Di sini ada visual 2 dimensinya ya, 4 ikatan kovalen, elektron valensi. Kemudian ada visual 3 dimensinya juga. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Semua elektron berada pada ikatan kovalen, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Ya, ternyata di sini semikonduktor intrinsik bisa berubah jadi isolator kalau misalkan ditempatkan pada suhu yang sangat rendah. Mereka bisa berubah jadi isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai membawa muatan positif. Peristiwa disebut membangkitkan generation.
Jika dipasang pada beda potensial, terjadi aliran arus atau sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Sifat bahan silikon dan germanium atau yang 1986. Ya, sifat nomor atom, berat atom, kerapatan atau konstansi di elektrik, jurang tenaga, ya bisa dilihat sendirilah tabel. Lanjut ke berikutnya, pembawaan muatan pada semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik, ya bisa dilihat di sini ada ikatan kovalen yang menuju keluar ya. Di sini ada titik yang tidak berwarna hitam, semuanya kan misalnya ini hitam. Cuma ini yang putih ini disebut hole atau lubang. Nah, peristiwa yang keluar ini disebut generation, keadaan terlebih dahulu, recommendation, keadaan kemudian. Kemudian masuk ke jenis semikonduktor ya, ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik yaitu semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan. Di sini ada doping oleh atom masing atau penyuntikan ke atom masing. Kita bisa lihat sendiri ya, semikonduktor ekstrinsik ini mempunyai terbagi lagi menjadi dua, semikonduktor tipe N, kemudian ada semikonduktor tipe P. Penguturan oleh atom pentavalen SPTP atau SSB. Atom penguturnya disebut atom donor, membawa muatan elektron. Penguturan oleh atom trivalen SPTB GA-in. Atom penguturannya disebut atom akseptor atau pembawa muatan. Lanjut. Kemudian ada jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuan untuk mendoping yang meningkatkan konduktivitas semikonduktor. Jadi semikonduktor itu didoping karena untuk meningkatkan konduktivitasnya dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawaan muatan, elektro atau hole. Hole itu lubang ya. Dengan satu pembawaan muatan yaitu elektron atau hole saja. Perbandingan doping atom dopen. Atom bagi atom murni sama dengan 1/10⁻⁶ sampai dengan 10⁻8. Dopen adalah atom pengotor, yaitu atom-atom dopen pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Lanjut, semikonduktor tipe N, elektron bebas. Di sini makin bercabang ya dari tadi, misalkan semikonduktor intrinsik, terus kemudian semikonduktor ekstrinsik, kemudian semikonduktor ekstrinsik ini masih mempunyai cabang-cabangnya lagi, kayak ini semikonduktor tipe N, elektron bebas. Ditunjukkan pada titik kovalen yang di luar ya. Pita konduksi tingkat energi donor. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena sebagian besar terjadi karena doping. Sudah kita ketahui juga bahwa hal ini sebagai doping atau pendonoran, dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena bonus yang akibat habitasi termal. Hal menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Piranti semikonduktor.
beberapa piranti semikonduktor, diode, pertemuan PN, transistor, termistor, SCR, silicon control rectifier, IC atau integrated circuit, IC integrated circuit. Ya, di sini ada yang namanya IC, kalau nggak salah ini IC. Ya, di sini contoh-contohnya sudah tertera. Diode pertemuan PN, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya dapat menyuntikkan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan balok bangunan dasar atau building block bagi piranti semikonduktor. Diode pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Pertemuan PN yaitu atom akseptor doping, atom-atom donor itu doping, kristal tunggal semikonduktor. Hasilnya itu tipe P dan tipe N. Kemudian tipe pertemuan PN kawat logam, pembungkus tipe N logam kawat ya. Pertemuan PN masuk ke kawat kemudian masuk ke logam. Hasilnya anode bisa kita lihat simbolnya seperti ini. Simbol diode. Pertemuan PN terbuka, bidang pertemuan ya. Ion akseptor hole jenis P, kemudian ion donor elektron jenis N, lapisan pengosong. Apabila kita masuki kawasannya ke kanan, otomatis ion donor itu akan jenis N-nya itu otomatis pasti ke kiri gitu. Atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor ada ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pertemuan PN terbuka, lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Kemudian tegangan penghalang, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor negatif. Ya, kita ketahui ion donor itu bermuatan positif, kemudian ion akseptor itu bermuatan negatif. Adanya ion positif negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Pertemuan PN dengan prasikap maju forward bias. Adanya V menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus dip. Arus difusi VD ini. Arus ini lebih besar daripada arus dip. Jika potensial menghalangi sebelum diberi V adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 kurangi negatif V. Di daerah pengosongan menjadi sempit, pembawaan mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Pertemuan PN dengan persikap mundur atau resepsi bias, reverse bias atau pemunduran ya. Hole pada sisi P bergerak ke kiri. Grafik arus dioda ya. Di sini ada grafiknya seperti ini. Breakdown forward bias, simbol dioda Zener, anoda atau katoda. Karakteristik unik Zener bekerja pada bias negatif. Forward bias maju atau pembiasan maju, ini reverse bias pembiasan mundur. Dasar analisa dioda, simbol anode katode ya, bisa kita lihat semua. Ini adalah dasar analisa dioda atau simbol anode. Jenis dioda
Ini semua adalah jenis-jenis dioda. Ya bisa kita lihat atau kita jabarkan atau kita sebut satu-satu lah. Junction dioda, Zener dioda, tunnel dioda, Schottky dioda atau Varactor dioda, Diak dioda, Triac SCR lightning emitting diode, photodiode. Kemudian jenis dioda penggunaannya diode silikon untuk penyerahan arus pengaman tegangan kejut, dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener, dioda bridge gelombang. Rangkaian dioda ya seperti ini rangkaian dioda dari gambar dan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. Dengan R adalah tahanan beban karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya yaitu V dan I. V dan I belum diketahui nilainya. Tegangan dan arus diperlukan untuk petunjuk lagi yaitu karakteristik dioda. Garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong V adalah V sama dengan V dan V sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan V RL. Gambar kurva karakteristik dinamis hubungan arus terhadap tegangan masukan V bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Model dioda pendekatan pertama dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai nol. Ternyata kalau forward bias atau dioda dalam keadaan forward bias dianggap sebagai saklar tutup atau karena saklar tutup ya, karena hambatan pada dioda dianggap bernilai nol. Jadi hambatan pada dioda ini tidak ada atau nilainya nol. Jadi disebut sebagai saklar penutup. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Pendekatan kedua, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, dan untuk V untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Kemudian ada juga pendekatan ketiga, contoh soal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan besar sebesar 0,7, 0, atau 0,6 volt. Ya, di sini model dioda ini ada 3 pendekatan. Kemudian juga ada contoh soalnya, perhatikan dioda. Ya, sampai di sini dulu. Ahlan wa sahlan, ahlan bika syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.